Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, Tuhan. Sembah Engkau, hidupku menyembah-Mu. Haleluya, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Menyembah-Mu, Tuhan. Ku bawa hidup ini menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab ku bawa hidup
segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali pagi hari ini. Mari, sebelum kita beraktivitas, biar kita boleh merenungkan firman Tuhan sejenak, supaya sepanjang hari ini kita disertai dan hati kita diisi penuh dengan firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita buka dalam Matius pasal yang ke-6. Kita mulai baca ayat yang ke-21. 21. Dan ayat ini tidak banyak, sebenarnya saya ingin baca ayat 19 sampai 24, nanti kita akan coba lihat. Tapi yang pertama saya ingin ajak kita untuk baca ayat 21 dulu. Matius 6 ayat 21, firman Tuhan berkata begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta itu berbicara mengenai hal yang Anda value the most, yang paling Anda hargai, yang paling Anda junjung tinggi. Ya, kalau kita berbicara harta, tentunya kalau konteks zaman sekarang, harta itu berbicara mengenai possession, hal yang dimiliki. Dan kalau kita berbicara mengenai hal yang dimiliki, setiap zaman itu berbeda-beda. Kalau orang zaman dulu dikatakan kaya kalau punya ternak banyak. Kalau orang zaman sekarang punya
ternak banyak dikatakan peternak. Zaman sekarang tolak ukurnya berubah-ubah. Ya. Tapi di sini yang jelas firman Tuhan sungguh luar biasa. Dalam perikopnya dikatakan hal mengumpulkan harta. Dan ayat 19 mengingatkan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini tidak berbicara bahwa kita tidak perlu bekerja atau melakukan apa yang kita bisa selama di dunia, bukan. Tapi ayat ini menasihatkan kepada kita bahwa fokus kita selama hidup di dunia ini bukan untuk jadi kaya-kayaan. Siapa yang paling kaya, siapa yang paling banyak hartanya, tidak. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Tetapi menurut kebenaran firman, kita tetap harus percaya, kita tetap harus berdoa bahwa Tuhan memberkati apa saja yang tangan kita kerjakan. Tapi guna atau fungsi dari diberkati itu bukan untuk lihat siapa yang lebih hebat, untuk perlombaan, atau untuk dibanding-bandingkan, bukan. Karena apa? Berapa banyak pun yang kita kumpulkan akan dimakan ngengat, rayap. Suatu contoh, ini ilustrasi. Ketika saudara mengerti ya mengenai menyimpan. Katakanlah, oke lah yang agak related dengan kita mata uang. Kita tahu bahwa uang ini sangat berharga. Dan kita kumpulkan betul, simpan baik-baik, supaya kita punya banyak persediaan. Katakanlah mungkin kita menyimpannya itu kita punya ruang khusus, kita simpan. Tapi suatu hari, tiba-tiba pemerintahan di negara itu mengganti kebijakan bahwa uang akan diedarkan yang baru dan yang lama tidak bisa dipakai. Maka tidak ada artinya semua yang kita simpan itu. Saya tidak berbicara mengatakan bahwa saudara tidak usah nabung, tidak perlu nabung. Oh, investasi itu perlu. Ya, bahkan saya Tuhan beri istri yang khusus ya menangani hal yang saya lemah di bagian itu, yaitu di dalam bidang investasi. Karena saya tidak tahu menahu tentang itu, dan puji Tuhan karena istri saya, jadi saya mengerti bahwa menabung itu perlu. Walaupun kita percaya Tuhan memberkati, tapi tangan kita juga tidak diciptakan untuk malas menabung. Memberi itu juga lebih perlu, menabur harus. Tapi supaya kita tidak seperti kata ayat 24 ya, kita tidak mengabdi kepada mamon, maka kita tidak boleh menjadi orang yang fokusnya itu mengejar harta, mengejar mamon yang tidak baik. Tapi fokusnya adalah mengabdi kepada Allah. Ya. Karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita sudah dinasihatkan bahwa mengumpulkan harta di bumi, toh kalau hari-hari ini saudara lihat berita, apa sih yang sedang ngetren? Istilah bahasa Inggrisnya itu flexing, pamer. Zaman sekarang Anda sudah tidak bisa sebebas itu. Karena ketika Anda pamer, Anda akan dikejar-kejar KPK dan pajak. Ya. Dan ada banyak guyonan, ya, banyak bercandaan yang berkaitan dengan itu, bahwa yang pamer itu sebetulnya bukan benar-benar orang yang diberkati sangat kaya. Tapi justru orang yang benar-benar kaya itu kalau kemana-mana bajunya sederhana, bahkan sandal jepit dan sebagainya, itu bercandaan di luar sana. Tapi firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa hati kita tidak boleh tertuju pada hal-hal seperti itu. Karena kalau hati kita tertuju pada harta kita, suatu hari harta itu akan dimakan ngengat dan rayap.
maka kita tidak perlu berlomba-lomba untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Karena Mazmur katakan Tuhan memberkati orang yang dikasihinya bahkan pada waktu tidur. Banyak contoh nyata. Ada teman saya yang mengumpulkan harta banyak, sangat kaya, punya usaha otomotif yang besar. Tapi suatu hari ketika dia sudah menikah, dia punya anak. Anaknya ini harus masuk NICU, neonatal ICU. Artinya baru lahir sudah harus mengalami perawatan khusus. Sampai biaya yang dikeluarkan itu miliar. Mungkin bagi dia tidak perlu berhutang, tapi paling tidak itu sudah menguras hartanya. Nah, maka kalau sudah demikian, apa artinya memiliki segalanya? Oleh karena itu kita terus mau diingatkan firman bahwa hidup kita ini jangan sampai kita melayani mamon. Tapi biar hati kita mengabdi kepada Allah. Seperti dikatakan di ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika yang terang ada padamu, gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dan benar, hari-hari ini yang bisa digelapkan. Bahkan kalau ada istilah bahasa Indonesia, itu apa? Mata, gelap mata. Artinya mungkin demi mengejar sesuatu, kita rela untuk melakukan ini, dan itu. Dan ini yang memang iblis inginkan. Jangan sampai kita nuruti apa yang iblis inginkan. Tapi kita mau dengar-dengaran apa yang Tuhan inginkan. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tidak perlu. Jangan, kata jangan itu larangan. Tidak perlu mengumpulkan harta di bumi, artinya sampai berlebihan dan sebagainya. Justru lebih bagus kalau firman Tuhan mengajarkan kalau kita tabur. Maka itu sistem itu akan terus mengalir, tidak kekurangan untuk bisa menabur. Karena menabur akhirnya tidak kekurangan bisa menabur. Terus meluber terus. Tapi kalau di-keep terus, tidak ada aliran yang segar, ya, maka keran itu akan bumpet. Karena tidak ada aliran. Tapi ketika mengalir terus, itu bersih terus, bening terus. Saya percaya semua dari kita mau diberkati. Makanya saudara pagi hari ini mau bekerja, ya, dimanapun Anda bekerja. Atau siang hari saudara sedang break, saudara nonton ini. Makanya saudara bekerja. Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Tuhan menyertai apapun yang tangan saudara kerjakan. Tapi ingat, fokus utamanya hati kita memandang kepada Tuhan. Apa saja yang tangan kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan lagi. Dan Anda tidak perlu pergi ke sosial media untuk mengeluh, tapi mengeluh kepada Tuhan. Karena sosial media hanya akan mendapatkan social attention. Ya, hanya akan menarik perhatian sosial, dan di mana itu prosentase sepakat dan tidak sepakatnya itu semu, bias. Ada yang akan malah mencibir Anda, ada yang seakan-akan mendukung Anda tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika Anda berkeluh kesah kepada Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Siapa harta kita? Apa yang kita sebut harta? Harusnya dari renungan singkat ini kita mengerti bahwa kalau kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Jangan sampai kita mengabdi kepada mamon, tapi tidak mengabdi kepada Allah. Kita mau belajar sungguh-sungguh supaya kita benar-benar mengabdi kepada Allah kita yang hidup, Allah kita yang heran. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa supaya semua saudara diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang.
Selamat beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas, dan terima kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati apa saja yang tangan saudara kerjakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan kami percaya sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati, shalom.